Oke, Mimin langsung lanjut ceritanya. Selamat mendengarkan, dan hidupkan imajinasi para tetua. Cerita pun dimulai. Zheng Renwang mendengus dingin, dan kultivasinya mulai melonjak. Tuan Subaliu, aku akan bertindak dan membunuhmu dengan satu pukulan. Meskipun membunuh tidak diperbolehkan selama upacara pemujaan gunung ini, aku khawatir tidak bisa menjaga jenazah Tuan Subaliu agar tetap utuh. Sebagian besar utusan hutan peringkat ke-7 di 4 prefektur utama memiliki tingkat kultivasi antara alam dewa sejati bintang 3 dan 5. Jika dia berada di alam dewa sejati bintang 5, dia pasti salah satu kultivator paling maju di antara banyak utusan akademi. Tentu saja, ada pula dewa sejati bintang 6, tetapi mereka sangat langka. Dan Raja Zheng Ren ini berada pada level dewa sejati bintang 5. Di antara kedua alisnya, 5 bintang merah berkelebat, dan warnanya tampak makin pekat seiring nadanya menjadi lebih serius. Su Han menutupi bintang di antara alisnya, sehingga bahkan kultivator dewa kuno Xuan Ye dan yang lainnya tidak dapat melihatnya. Tentu saja, Raja Zheng Ren tidak mengetahui tingkat kultivasi Su Han. Tentu saja, dia tidak perlu tahu. Seperti yang kita semua tahu, kecepatan kultivasi Subaliu lambat. Saat pertama kali bergabung dengan Istana Pangeran Yun, ia diejek karena kolam pemurnian. Selain itu, ia membeli posisi utusan hutan halaman tingkat 7 dengan uang, yang membuatnya menjadi sasaran kritik publik di Istana Pangeran Yun hingga kini. Hanya sedikit orang yang mau dekat dengannya, dan kebanyakan dari mereka memandang rendah dirinya. Zheng Renwang bukan dari Istana Yun, tetapi mereka berdua memiliki satu kesamaan, mereka memandang rendah Su Han. Tak seorang pun percaya bahwa kematian Li Yan benar-benar disebabkan oleh kekuatan tempur Su Han yang berlebihan. Bahkan prefektur Daming pun melakukan penyelidikan, tetapi hasilnya tidak meyakinkan. Namun, Zheng Renwang tidak mempercayainya, dan banyak orang juga tidak mempercayainya. Saat itu, Su Han mampu mengandalkan kultivasi alam dewa virtual bintang 5 untuk membunuh Li Yan, yang kekuatannya sangat dekat dengan alam dewa sejati bintang 7. Yang paling penting adalah Li Yan juga memiliki Ordo Tianjiao utama. Ada lingkaran sihir di Ordo Tianjiao, yang bahkan dapat menghancurkan dewa tingkat rendah, apalagi dia, Subaliu. Oleh karena itu, banyak orang menyimpulkan bahwa alasan kematian Li Yan pasti karena Subaliu menggunakan kekuatan luar. Dan disinilah saatnya memberi penghormatan kepada gunung. Di bawah hidung 4 dewa kuno, mungkinkah Subaliu berani melanggar aturan dan menggunakan kekuatan eksternal? Jika memang begitu, dia akan langsung didiskualifikasi dari mengunjungi gunung itu, dan mungkin akan menjadi bahan tertawaan banyak orang di kemudian hari. Singkatnya, Zheng Renwang sangat percaya diri. Dia juga punya metodenya sendiri, sama seperti Xiang Quan. Di antara sekian banyak utusan hutan kelas 7 di prefektur Daming, dia bisa dibilang termasuk 5 besar. Subaliu, kamu tidak diperbolehkan menggunakan kekuatan eksternal selama pemujaan gunung. Sebelum mengambil tindakan, Zheng Renwang memberikan peringatan lain. Tuan Zheng tidak perlu mengingatkanku, aku sudah tahu, jawab Su Han ringan. Daming Mansion selalu meragukan kematian Tuan Li. Hari ini, aku akan memanfaatkan acara pemujaan gunung ini untuk menunjukkan kemampuan bertarung Tuan Subaliu yang sebenarnya. Bagaimana? Zheng Renwang menambahkan, ada rumor yang beredar luas di luar sana bahwa Tuan Subaliu tak tertandingi dalam kekuatan tempur, dan bahwa ia dapat menekan mereka yang berada di alam yang lebih tinggi dengan kultivasinya yang lebih rendah. Saya yakin ini hanyalah rumor dan tidak layak untuk dikatakan sebagai kebenaran. Su Han mengangkat matanya dan melirik Zheng Renwang, waktu untuk mengunjungi gunung bukan untuk kau sia-siakan di sini. Kau terlalu banyak bicara, hehe. Zheng Renwang mengangkat bibirnya dan berkata, karena Tuan Su sangat ingin mati, maka aku tidak bisa menundanya. Tapi setelah kau mendarat di panggung, jangan salahkan aku karena terlalu kejam. Ayo, coba buktikan. Nada bicara Su Han tetap tenang. Bush, Siu. Benar saja,
Zheng Renwang tidak ragu lagi. Ketika kultivasinya meledak, sosoknya langsung terbang ke udara, dan kekuatan kultivasinya melonjak di tinjunya, membombardir Su Han secara langsung. Banyak orang dapat melihat bahwa serangannya kali ini hanya sekadar ujian. Tentu saja, mungkin ada beberapa trik yang terlibat dalam pengujian tersebut. Kecepatannya tidak lambat, dan tiba di depan Su Han dalam sekejap. Kekuatan kultivasi di tinjunya begitu kuat sehingga bahkan sedikit cahaya tinju pun muncul. Dan di seberangnya, Su Han setenang batu, tidak bergerak sama sekali. Dia hanya berdiri di sana dengan tenang, menyaksikan serangan Raja Zheng Ren yang datang ke arahnya tanpa menghindar. Raja Zheng Ren adalah orang yang sangat curiga, yang juga merupakan sifat umum sebagian besar kultivator. Ketika dia melihat pemandangan ini, alisnya berkerut, dan pikiran pertama yang muncul dalam benaknya adalah adanya konspirasi. Ketika aku sudah cukup dekat dengannya, dia tiba-tiba menyerangku. Apa dia sedang menggunakan semacam tipuan? Atau mungkin aku terlalu cepat dan dia tidak bisa bereaksi sama sekali, jadi dia hanya berpura-pura tangguh. Banyak pikiran muncul di benaknya, dan Raja Zheng Ren tak berani gegabah. Serangan yang tampaknya tentatif ini mengandung kekuatan absolutnya. Kali ini, aku bisa melancarkan serangan dalam sekejap. Kalau dia benar-benar menipuku, aku bisa bereaksi cepat. Karena kamu begitu percaya diri, mari kita lihat mana yang lebih keras, tinjuku atau tubuhmu. Cahaya tinju telah tiba, dan tinju yang awalnya mengarah ke kepala Su Han tiba-tiba mengubah sasarannya dan mengarah ke dada Su Han pada saat kontak. Jelas, Raja Zheng masih merasa ada tipu daya, jadi dia tiba-tiba memutuskan untuk mengubah tempat penyerangan. Akan tetapi, meskipun bereaksi seperti ini, Su Han tetap berdiri di sana seperti manusia kayu, tidak bergerak sama sekali. Apakah kamu mencari kematian? Gelombang kemarahan meluap dari hatinya, dan Raja Zheng Ren merasa terhina. Dia menyimpulkan bahwa tingkat kultivasi Su Baliu tidak akan lebih tinggi darinya. Kalau begitu, dari mana dia mendapat kepercayaan diri untuk menahan seranganku? Saudara Su, hati-hati. Su Baliu, apa yang kamu lakukan? Tuan Su Baliu, Tuan Su. Pada saat ini, banyak suara terdengar, semuanya tampaknya mengingatkan Su Han. Mereka yang ada di depan semuanya dari istana Pangeran Yun. Meskipun mereka memiliki banyak pendapat tentang Su Han, bagaimanapun juga, mereka semua adalah pejabat istana di istana Pangeran Yun. Jika Su Han kalah saat ini, mereka akan kehilangan muka. Dan suara terakhir berasal dari Su Sue. Sejak tiba di wilayah bintang superior, dialah satu-satunya yang memanggil Su Han sebagai Tuan Su. Semua pengingat tidak ada gunanya. Cahaya tinju Zheng Renwang, dengan kekuatan kultivasi yang dahsyat, menghantam dada Su Han dengan keras. Dia dapat dengan jelas merasakan kontak antara kepalan tangannya dan dagingnya. Bahkan saat terkena serangan, Raja Zheng Ren merasa sedikit menyesal karena mengubah arah serangan. Su Baliu toh tidak bisa bersembunyi, jadi kenapa tidak meledakkan kepalanya saja? Bukankah itu kemenangan yang lebih memuaskan? Jadi, ternyata dia hanya orang yang tangguh di luar. Zheng Renwang tertawa dalam hati, Su Baliu, rumor di dunia luar memang bohong belaka. Kau bisa disebut penjahat yang mengejutkan. Apa kau pantas mendapatkannya? Sekalipun aku tidak memukul kepalamu, dengan kekuatan kultivasiku, itu sudah cukup untuk mengejutkan tubuhmu sampai mati. Sekelebat pikiran melintas dalam benaknya. Ketika memikirkan hal ini, Zheng Renwang mengangkat matanya. Saat itu, dia melihat mata Su Han. Sepasang mata itu sedalam langit berbintang. Saat mereka bertatapan, seolah-olah mereka akan tenggelam dalam-dalam. Bahkan pikirannya pun terasa melambat. Penampilan Su Han biasa saja, tetapi Raja Zheng Ren harus mengakui bahwa mata ini langka di dunia. Dasar manusia sekarat, kenapa kau menatapku? Setelah menyadari apa yang terjadi, Raja Zheng Ren berteriak keras untuk menutupi rasa malunya. Pada saat ini,
Tinju yang masih menekan dada Su Han tiba-tiba merasakan kekuatan lemah. Kekuatan ini memang dapat dikatakan lemah. Namun, ia hanya lemah di awal saja, tidak sampai sesaat. Ketika Raja Zeng merasakan kekuatan ini dan menyadari bahwa kekuatannya sedikit lemah, semuanya sudah terlambat. Jelas tidak butuh waktu lama bagi sesuatu untuk berubah dari lemah menjadi besar. Cahaya tinju langsung runtuh, tinjunya terus berputar, daging dan darah mulai berterbangan, dan tulang-tulang putih terlihat jelas. Kekuatan hentakan yang bekerja pada tinju Zeng Renwang begitu hebat, hingga dia bahkan tidak merasakan sakit sedikit pun pada saat itu. Dia dapat melihat dengan jelas bahwa tinjunya runtuh, sebuah keruntuhan di mana semua daging dan darah lenyap dan tulang-tulangnya berubah menjadi bubuk. Kekuatan hentakan ini, bagaikan penggiling daging, dengan cepat menghancurkan tinju Raja Zengren. Pada suatu saat, terdengar teriakan melengking. Zeng Renwang akhirnya bereaksi. Dia memiliki kultivasi dan bukan orang biasa, tetapi rasa sakit yang hebat masih menusuk hatinya. Hal yang paling penting adalah, ketika tinjunya jatuh, seluruh tubuhnya terbawa oleh kekuatan tersebut dan terlempar mundur keluar dari platform. Jeritan ini sebagian besar disebabkan oleh fakta bahwa ia terbang mundur. Dia berpikir untuk menggunakan kekuatan kultivasinya untuk menghentikan dirinya sendiri, dan dia melakukannya. Tapi, itu tidak berguna. Kekuatan itu begitu dahsyat sehingga ia tak mampu melawan sama sekali. Seluruh kekuatan kultivasinya akan hancur berkeping-keping dalam sekejap. Dum, terdengar suara teredam, dan sosok Raja Zengren menabrak tirai cahaya, menembus tirai cahaya, dan jatuh langsung ke tanah. Saat itu, bahkan tak seorang pun yang datang menjemputnya. Hampir semua orang di prefektur Daming tercengang. Wow, pada akhirnya, Dewa Kuno Yun Suang lah yang bereaksi paling cepat. Dengan lambaian tangannya, ia dengan lembut menopang Raja Zengren dan menempatkannya di antara rombongan utusan Yuanlin. Seluruh tempat itu sunyi senyap. Semua mata tertuju pada pemuda berpakaian putih di atas ring. Tak ada bintang di antara alisnya, dan tubuhnya kurus, seperti orang biasa. Seluruh tubuhnya dipenuhi aura ilmiah. Tetapi orang seperti itu, yang terlihat sangat lemah, ternyata mampu menahan serangan berkekuatan penuh dari Zeng Renwang, Dewa Sejati Bintang 5, tanpa bergerak sedikit pun. Bukan hanya itu saja, dia bahkan tidak perlu bergerak. Raja Zengren langsung terdorong keluar panggung oleh gaya hentakan, tanpa ada sedikit pun kemungkinan untuk melawan. Banyak orang, pada saat ini, memiliki ilusi. Jika Subaliu mau, bisakah dia mengejutkan Raja Zengren sampai mati? Mustahil. Akhirnya seseorang bereaksi, tetapi itu bukan Daming Mansion yang dibayangkan, melainkan Yunwang Mansion yang tidak terduga. Dia adalah seorang laki-laki yang juga termasuk dalam kelompok orang Yuanlin. Su Han mengenalnya. Namanya Su Liang. Dia adalah utusan hutan tingkat 6 dan salah satu orang yang paling sering mengincar Su Han. Dia selalu merasa Su Han terlalu dibesar-besarkan. Dari sudut pandang manapun, dia tidak memenuhi syarat untuk menjadi utusan Yuanlin. Dia bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk bergabung dengan Istana Pangeran Yun dan menjadi anggota tentara lapis baja hitam. Jika Istana Pangeran Yun tidak melarang pertarungan sampai mati, dia pasti sudah memprovokasi Su Han sejak lama. Pada saat ini, Su Han mengejutkan Raja Zengren dan meningkatkan moral Istana Yun. Seharusnya dia tidak mengatakan kata-kata seperti itu, tapi dia benar-benar tidak bisa menahannya. Dalam benaknya, Su Han sangat rapuh, hanya seorang kultivator biasa yang dapat ditemukan dalam jumlah besar di 7 wilayah utama. Tapi bagaimana dia bisa memiliki tubuh yang begitu keras? Bahkan utusan hutan tingkat 6 seperti dia tidak dapat mengalahkan pihak lain tanpa mengambil tindakan apapun. Seseorang terbatuk pelan, entah siapa, tapi akhirnya Su Liang bereaksi. Wajahnya memerah, dan ia menatap Dewa Petir kuno dengan ketakutan. Melihat ekspresinya masih tenang, ia menghela napas lega. Pada saat ini, Su Han menyimpan ramuan yang diberikan Zeng Renwang kepadanya,
menangkupkan tinjunya ke arah Zheng Renwang dan berkata sambil tersenyum, "Tuan Zheng, maafkan aku karena menolaknya." Kamu. Raja Zheng mengangkat lengannya yang tanpa kepalan karena kebiasaan. Dia gemetar, ingin mengatakan sesuatu tetapi tidak tahu bagaimana memulainya. Yun Xuang, Dewa Petir Kuno tersenyum. Ini seharusnya dianggap sebagai kemenangan bagi istana Pangeran Yun, kan? Tentu saja. Dewa Kuno Yun Xuang mengangguk dengan ekspresi tenang. Pertempuran antar utusan Yuanlin sepenuhnya bergantung pada kemampuan bertarung masing-masing. Ada yang menang dan ada yang kalah, dan itu sudah biasa. Sebagai dewa kuno yang bermartabat dan salah satu dari 4 kepala aula prefektur Daming, dia tentu tidak akan marah karena kegagalan Raja Zheng Ren. Hahaha, tawa keras memecah keheningan. Wei Qilah yang berkata, "Saudara Subaliu, keren. Dia mengalahkan lawan tanpa bergerak sedikit pun. Berapa banyak Yuanlinsi yang bisa memiliki kekuatan seperti itu?" Chen Changqing juga setuju. Keduanya berbicara sangat keras, dan jelas bahwa mereka tidak mencoba menyanjung Su Han, tetapi membuat tuduhan tidak langsung. Ketika Wang Qiang disiksa sebelumnya, semua orang di istana Pangeran Yun merasa seperti ada batu yang tersangkut di tenggorokan mereka, dan sulit bagi mereka untuk menelan. Pada saat ini, Su Han memenangkan kembali permainan, dan dalam situasi ini, meskipun ia tidak membiarkan mereka melampiaskan amarah mereka sepenuhnya, mereka tetap merasa jauh lebih baik. "Turunlah dulu." Dewa Petir Kuno melambaikan tangannya dan berkata, "Menurut aturan, setelah kau muncul sekali, kau boleh meninggalkan panggung untuk sementara waktu guna memulihkan energimu." Ini juga bisa dianggap sebagai cara untuk memberi Su Han jalan keluar. Lagi pula, ini telah menarik perhatian prefektur Daming. Namun, Su Han tidak mengundurkan diri. Dia berdiri di sana, menangkupkan tinjunya ke arah Dewa Petir Kuno dan berkata, "Tuan Dong, saya tidak melakukan apapun tadi, jadi saya tidak menderita kerugian apapun. Jika kita bertarung lagi, kita seharusnya masih bisa melakukannya." "Oh, begitu percaya diri." Dewa Petir Kuno tertawa. "Sebagai utusan hutan dari istana Pangeran Yun, kau seharusnya memiliki kepercayaan diri seperti itu," kata Su Han. Begitu kata-kata ini diucapkan, semua orang di istana Pangeran Yun menjadi bersemangat. Ini memuji mereka dari samping. Itu hanya beberapa kata, tetapi pada saat ini, dampaknya sangat besar. Banyak orang mulai mengubah ketidaksukaannya terhadap Su Han menjadi kesan yang baik. Tentu saja selalu ada beberapa orang yang tidak sependapat. Dengusan dingin terdengar dari Daming Mansion. Tak lama kemudian, sebuah sosok melintas dan saat mendarat di atas ring, tanah bergetar hebat. Tingginya setidaknya 2 meter dan tampak sangat kekar. Pakaian ungu yang dikenakannya jelas dibuat khusus untuknya. Prefektur Daming, utusan hutan istana tingkat 7 Suyi datang untuk menantang Tuan Subaliu. Suyi berkata dengan dingin, "Tuan Subaliu suka bermain trik dan menyembunyikan kultivasinya, tapi aku membenci perilaku seperti itu. Kultivasiku sudah di sini, alam dewa sejati bintang 6, beranikah Tuan Subaliu menerima tantangan ini?" Pernyataan ini jelas dimaksudkan untuk memprovokasi dan mengintimidasi. Awalnya ejekan, lalu tantangan. Kalau kamu Subaliu tidak menjawabnya berarti kamu kurang berani. Tentu saja, Tuan Subaliu juga bisa menggunakan konsumsi besar-besaran tadi sebagai alasan untuk menolak tantanganku. Namun, aku mendengar dan melihat tadi bahwa Tuan Subaliu tidak pernah bertindak dan tidak ada kerugian. Jika Tuan menolak sekarang, apa Tuan takut padaku? Teriak Suyi lagi. Suaranya serak dan membuat orang merasa tidak nyaman. Suyi. Su Han menatap orang itu. Tentu saja, dia pernah mendengar nama Suyi. Di antara semua utusan hutan peringkat ke-7 di prefektur Daming, dia menempati peringkat pertama. Tanpa diduga, dia tidak dikirim untuk menjaga gerbang gunung, tetapi dikirim ke istana Pangeran Yun. Tampaknya Daming Mansion benar-benar menyimpan dendam terhadap Li Yan karena insiden itu, dan ingin menggunakan ini untuk menekan kesombongan istana Pangeran Yun. Oke.
Su-han tersenyum dan mengangguk sambil mengangkat matanya. Jadi, bagaimana kamu ingin mati? Melihat Su-han menerima tantangan itu, Sui langsung menyunggingkan senyum sinis. Tuan Su, apakah Anda ingin dicabik-cabik oleh saya, atau Anda ingin dilumat habis oleh tinju saya? Saya sarankan Anda memilih yang terakhir, karena dengan begitu, rasa sakit yang Anda tanggung akan jauh lebih ringan. Hahaha, Tuan Su, tubuh kecil Su Baliu memang cocok untuk yang terakhir. Jangan bilang begitu, apa kau meremehkan Tuan Su Baliu? Dia kecil, tapi dia sangat kuat. Tiba-tiba terdengar tawa dari prefektur Daming, yang dimaksudkan untuk meremehkan Su-han dan meningkatkan moral Sui. Semakin banyak kamu tertawa sekarang, semakin sakit rasanya nanti saat kamu ditampar. Su-han berkata dengan tenang, Tuan Su, tangan mana yang ingin Anda gunakan? Apakah itu ada hubungannya denganmu? Sui melambaikan tangan kanannya dengan tidak sabar, aku akan melumpuhkanmu dengan tangan ini, apa yang bisa kau lakukan? Baiklah kalau begitu. Su-han menunjuk lengan kanan Sui, kalau begitu aku ingin tanganmu. Kau sombong sekali. Sui jelas kehilangan kesabaran. Ia mengeluarkan botol giok dan melemparkannya ke samping. Ini jelas taruhannya. Dia bahkan tidak bertanya apa yang akan dikeluarkan Su-han. Setelah membuang botol giok itu, tangannya yang besar terulur langsung ke arah Su-han. Sama seperti saat dia bertarung dengan Raja Zengren, Su-han masih berdiri di sana, tidak bergerak. Su Baliu, aku bukan Raja Zengren. Saat Sui meraung, tubuhnya yang tinggi melangkah di panggung, bahkan terdengar suara gemuruh, seolah-olah tanah berguncang. Su-han tampak tenang. Ia mengangkat tangan kanannya, mengulurkan jari telunjuk, dan perlahan mengarahkannya ke arah Sui. Itu bukan teknik meditasi. Sui sangat cepat. Setelah Su-han mengulurkan jari telunjuknya, dia sudah berada di depan Su-han. Tepat pada saat ini, lengan Su-han bergetar sedikit, dan jari itu tiba-tiba menyentuh tinju Sui. Kekuatan kultivasi menyelimuti tinju Sui, melindungi tubuhnya dari cedera. Lagi pula, dia adalah seorang praktisi bela diri, bukan praktisi fisik. Namun, ketika jari Su-han menyentuh kekuatan kultivasi, kekuatan itu bagaikan kabut putih yang mengambang, menghilang dalam sekejap. Hah, pupil mata Sui mengecil. Dia berharap Su-han sangat kuat, tetapi dia berpikir paling banter dia hanya akan setara dengan dirinya sendiri. Sekalipun pukulan ini tidak berpengaruh apapun pada Su-han, setidaknya hasilnya seri. Yang paling penting adalah dia memukul dengan tinjunya, sementara Su-han hanya menggunakan jari. Bes, kekuatan kultivasinya runtuh, dan jari Su-han hendak mengenai tinju Sui. Kecepatannya terlalu cepat dan jaraknya terlalu dekat, Sui tidak punya cara untuk bereaksi. Namun, tepat saat Su-han hendak memukulnya, kelima jarinya tiba-tiba terulur. Ia berubah menjadi telapak tangan, seputih batu giok, dan Sui dapat melihat dengan jelas garis-garis telapak tangan di atasnya. Apa yang akan kamu lakukan? Wajah Sui berubah. Wow, telapak tangan Su-han menggenggam tinju Sui. Kekuatan dahsyat itu bagai banjir yang menerobos gerbang besi, dan pada saat itu, banjir itu menelan abis kepalan tangan itu. Mencicit, mencicit, mencicit. Terdengar suara yang melengking, dan tidak mungkin diketahui dari mana asalnya. Namun orang-orang yang hadir tidak perlu mendengarkan sama sekali. Mereka dapat melihat dengan jelas bahwa saat Su-han mencengkeram tinju Sui, lengan Sui meledak bagai bambu yang tak dapat bertahan. Ia tidak berubah sepenuhnya menjadi daging dan darah, tetapi masih utuh, hanya saja ada beberapa retakan yang memisahkannya. Tulang-tulang di bawah daging dan darah seputih salju, tanpa sedikit pun jejak darah, seolah-olah telah direndam dalam air selama ribuan tahun. Ah, wajah Sui berubah liar dan dia meraung. Bush, beng, Su-han mendorong dengan keras, dan lengan Sui hancur total. Sosoknya juga langsung menembus tirai cahaya dan terbang mundur ke kejauhan. Dari kejauhan, tampak seperti usaha kecil untuk mencapai hasil besar.
Su Han kurus dan Su Yi kekar, tetapi bahkan setelah Su Yi terbang mundur, tidak seorang pun dapat melihat seberapa besar usaha yang dilakukan Su Han. Ini kekalahan telak yang total. Tuan Su Yi, apakah Anda baik-baik saja? Kali ini, orang-orang di prefektur Daming bereaksi sangat cepat. Su Yi adalah sosok yang terkenal di antara banyak utusan pengadilan tingkat 7, dan banyak orang segera pergi untuk menangkapnya. Di Baihua Mansion, Su Sue menghela napas lega. Kemudian, kegembiraan yang intens terungkap di mata indahnya. Sudah kubilang, ayah sangat kuat, dia selalu sangat kuat. Dewa kuno teratai merah telah memperhatikan Su Han dan tidak menyadari perubahan emosi Su Sue. Matanya berkedip ketika dia berbisik, Su Baliu ini memang cukup cakap. Tuan Dong, kultivasinya mungkin lebih dari 5 bintang, bahkan mungkin 6 bintang di ranah dewa sejati. Kalau tidak, mengapa dia menutupi bintang di antara alisnya? Ini agak berlebihan, kata seseorang di belakangnya. Tidak, dewa kuno teratai merah menggelengkan kepalanya, meskipun apa yang kau katakan masuk akal, ada kemungkinan besar dia melakukan ini karena alasan lain, yaitu berpura-pura menjadi babi dan memakan harimau. Bermain jadi babi untuk memangsa harimau. Lelaki itu tertegun sejenak, lalu tiba-tiba tersadar dan menarik napas. Menurut apa yang dikatakan Master Istana Timur, itu berarti kultivasinya memang di alam dewa sejati, tapi dia bisa menyapu bersih semua kultivator alam dewa sejati. Sudut mulut dewa kuno teratai merah melengkung, saya khawatir itu bukan hanya alam dewa sejati. Pria itu benar-benar tercengang dan tidak mempercayainya. Selain dari 4 bintang besar dan 9 keturunan para dewa, apakah benar-benar ada orang yang dapat, tanpa bergantung pada kekuatan eksternal, melawan para dewa dengan kultivasi alam dewa sejati? Di sini di prefektur Jing'an, dewa kuno Xuan Ye sedikit mengernyit, dia semakin kuat. Sungguh suatu kehilangan bagi kita karena tidak bisa membiarkannya bergabung dengan prefektur Jing'an. Tuan Istana, bidang bintang superior ini sangat luas, dengan banyak sekali jenius. Orang-orang seperti Su Baliu tidak terlalu langka, kata utusan kekaisaran tingkat pertama dari prefektur Jing'an. Kau tidak mengerti. Dewa kuno Xuan Ye menggelengkan kepalanya dan tidak berkata apa-apa lagi. Utusan kekaisaran tingkat pertama menangkupkan tinjunya dan membungkuk, tetapi sedikit kilatan penghinaan terpancar di kedalaman matanya. Selama bertahun-tahun, 4 prefektur utama saling bersaing untuk mendapatkan para jenius, dan seringkali orang-orang yang difavoritkan akan direnggut. Apakah pantas bagi Master Istana Timur melakukan ini hanya untuk Su Baliu? Terima kasih atas hadiahnya, Tuan Su Yi. Aku tidak punya apapun untuk membalas budimu. Daging dan darah ini awalnya milik Tuan Su Yi, jadi aku akan mengembalikannya kepadamu. Di atas panggung, Su Han menyimpan ramuan dalam botol giok, lalu melambaikan tangannya dan melemparkan sisa daging dan darah ke tanah ke arah Su Yi. Mata Su Yi merah padam. Bahkan jika aku mengambil kembali daging dan darah ini, bagaimana aku bisa memadatkannya lagi? Su Baliu, kamu bertindak terlalu jauh. Su Han tersenyum dan melirik Siang Kuan, sengaja atau tidak sengaja kaulah, Daming Mansion, yang bertindak terlalu jauh. Setelah kata-kata ini diucapkan, utusan hutan dari istana Pangeran Yun merasa jauh lebih segar. Maksud Su Han sangat jelas. Jika Siang Kuan tidak menyiksa Wang Qiang seperti ini, bagaimana mungkin dia menggunakan tangan sekeras itu? Tuan Su Baliu, Wang Qiang menelan pil untuk memulihkan luka-lukanya. Dengan ekspresi rumit, ia berteriak kepada Su Han di peron, kau sudah bertarung 2 ronde berturut-turut. Turunlah dan istirahatlah sebentar. Tak perlu. Su Han melirik Linsi dari Daming Mansion dengan senyum aneh, aku masih bisa bertarung. Utusan Akademi tingkat 6 Lin, bisakah kau bertarung? Sebuah suara suram datang dari bawah. Kamu bisa mencobanya, kata Su Han. Siu. Seketika sesosok tubuh bergegas menuju peron, dan ternyata sosok itu adalah seorang wanita paruh baya. Ada 7 bintang merah berkelap-kelip di antara alisnya, tetapi tidak dalam.
Jelas bahwa dia hanyalah alam dewa sejati 7 bintang biasa, bukan puncaknya. Dia menatap Suhan dan berkata dengan suara sinis, "Subaliu, aku tidak akan bertanya tentang tingkat kultivasimu, karena itu akan tidak menghormati prefektur Daming, tetapi sebaiknya kau pastikan bahwa kau memenuhi syarat untuk melawanku." "Siapa namamu?" tanya Suhan. "Kuling." Ternyata itu adalah Tuan Kuling. Suhan tersenyum dan berkata, "Meskipun kau tidak bertanya, kurasa semua orang meragukan kultivasiku. Kalau begitu, aku akan menunjukkannya padamu. Jangan salahkan aku bahwa istana Yunku sedang menindasmu." Setelah kata-kata itu terucap, Suhan mengetuk dahinya pelan, dan sebuah rune segera muncul. Setelah rune ini muncul, 5 bintang merah berkedip di atas kepala Suhan juga muncul di depan semua orang. Bintang 5, alam dewa sejati. Bagaimana mungkin? Sudah berapa lama dia sudah mencapai alam dewa sejati bintang 5? Ya Tuhan, kecepatan kultivasi ini terlalu mengerikan, bukan? Ingatkan saat dia melawan Lian, dia baru berada di alam dewa kekosongan bintang 5. Hanya dalam beberapa tahun, dia berhasil menembus alam yang benar-benar baru. Bukankah konon kecepatan kultivasi Subaliu sangat lambat? Dari alam dewa kekosongan ke alam dewa sejati, lompatan ke alam utama, bahkan seorang jenius tingkat atas, dengan sumber daya dan pelatihan terbaik, membutuhkan setidaknya 3000 tahun, kan? Bagaimana dia bisa berkultivasi secepat itu? Ya, itu mustahil. Rumah Pangeran Yun sangat pelit sampai-sampai mereka bahkan tidak mendistribusikan sumber daya apapun. Sekalipun dia punya uang, butuh waktu untuk membeli sumber daya, lalu memurnikan dan menyerapnya. Mungkinkah dia punya sesuatu yang bisa mempersingkat waktu? Benar, meskipun benda langka yang mempercepat waktu itu langka, tempat seperti istana Pangeran Yun seharusnya masih memilikinya. Kudengar 4 bintang besar dan keturunan 9 dewa semuanya memiliki benda seperti itu, entah benda tertentu atau dunia kecil tertentu. Kalau tidak, mereka tidak akan bisa berkultivasi secepat itu. Cek-cek, itu menjelaskannya. Ketika kultivasi Suhan terungkap, apa yang paling banyak dibicarakan orang sebenarnya adalah seberapa cepat ia berkultivasi, bukan seberapa kuat kekuatan tempurnya. Sungguh suatu tindakan yang murah hati. Dewa kuno Yun Suang memandang Dewa kuno Leiting dan berkata, "Kau bahkan secara khusus memurnikan jimat dewa tersembunyi untuknya, hanya untuk berperan sebagai babi dan memakan harimau dalam pemujaan gunung ini." Dewa petir kuno menatap Suhan dengan sedikit ketidakpuasan, tetapi tidak berbicara. Sesuai niat awalnya, dia tidak ingin Suhan menjatuhkan jimat dewa tersembunyi begitu cepat, karena hal ini akan menghalangi tantangan selanjutnya. Namun jika dipikir-pikir, kekuatan bertarung Suhan terlalu kuat, sehingga pihak lain juga akan membandingkannya. Oleh karena itu, karena Suhan telah memenangkan 2 pertandingan berturut-turut, tidak masalah apakah dia membutuhkan jimat penyembunyi dewa ini atau tidak. Apakah kamu melihat dengan jelas? Suhan menatap Kuling, "Aku adalah dewa sejati bintang 5. Kurasa aku masih memenuhi syarat untuk menerima tantanganmu. Lebih baik kau terima tantangannya sendiri. Kalau tidak, setelah terungkap, orang-orang akan mengira aku menindasmu." Kuling mendengus dingin. "Itu bukan perundungan." Suhan menyipitkan matanya dan berkata-kata demi kata, "Lagi pula, orang-orang yang selevel dengannya semuanya sampah di mataku." Begitu kata-kata itu diucapkan, bukan hanya Kuling, tetapi ekspresi semua orang juga sedikit berubah. "Subaliu, kamu sangat sombong. Apakah kamu pikir setelah memenangkan 2 pertandingan, tidak ada seorang pun yang benar-benar bisa menjadi lawanmu? Haha, menurut apa yang kamu katakan, setelah kamu memasuki alam roh ilahi, apakah kamu menjadi tak terkalahkan di alam roh ilahi?" Seluruh tempat dipenuhi dengan suara kecaman, dan Suhan langsung menjadi sasaran kritik publik. Mengenai hal ini, Suhan tidak menganggapnya serius sama sekali. Hanya dengan memasuki alam dewa seseorang dapat menjadi tak terkalahkan di alam dewa. Sungguh picik, Anda tidak perlu memasuki alam para dewa untuk menjadi tak terkalahkan.
Silakan, kata Kuling. Dengan pengalaman Zuyi dan Zheng Renwang sebelumnya, meskipun dia berada di alam dewa sejati bintang 7, dia tidak berani ceroboh. Dia tidak menyerang lebih dulu, karena itu akan membuat Su Han menemukan kelemahannya. Dia harus bertahan untuk sementara waktu agar bisa memanfaatkan kesempatan dan memberikan pukulan mematikan. Biarkan aku yang memulai duluan. Sesuai keinginanmu. Su Han tersenyum tipis, sosoknya masih tidak bergerak. Namun tangan kanannya terulur saat ini. Tanpa gerakan apapun, telapak tangannya berubah menjadi pisau dan menebas Kuling melalui udara. Kuling mengerutkan kening. Ia tidak merasakan ancaman apapun. Sepertinya lambaian tangan Su Han tadi hanyalah latihan, bukan serangan sungguhan. Namun entah mengapa, setelah telapak tangan Su Han jatuh, Kuling tiba-tiba merasakan firasat buruk di hatinya. Dia menatap Su Han, yang juga menatapnya sambil tersenyum. Namun perasaan buruk itu menjadi semakin kuat, sampai wow! Sebuah pisau palem tiba-tiba muncul di kehampaan kurang dari 1 meter darinya. Bilah palem ini jelas terbuat dari kekuatan kultivasi. Bilahnya tidak terlalu besar, maksimal hanya sekitar 3 meter, dan berbentuk setengah lingkaran. Namun kecepatannya terlalu cepat, begitu cepatnya sehingga Kuling hampir tidak bisa bereaksi, dan begitu cepatnya sehingga dia hanya sempat membela diri pada saat itu. Wow! Kekuatan kultivasi Kuling telah dimobilisasi. Meskipun dia tidak punya waktu untuk menghentikannya, dia masih bisa mengumpulkan pertahanan. Ada cahaya muncul dari sekelilingnya, dan dia yakin bahwa bahkan dewa sejati puncak pun tidak akan mampu menghancurkannya dengan satu pukulan. Namun, kepercayaan dirinya dan cahaya itu langsung hancur oleh pisau telapak tangan Su Han. Krak! Seperti kaca yang pecah, cahaya di luar tubuh Kuling dipotong oleh pisau palem. Matanya terbelalak, dipenuhi rasa ngeri dan tak percaya. Pisau palem berada tepat di depannya, dan perasaan krisis hidup dan mati meletus di hatinya, tetapi dia tidak berdaya. Saat ini, Kuling benar-benar merasa bahwa ia akan mati. Bukan hanya tubuhnya yang akan mati, tetapi juga jiwanya yang akan runtuh, dan tidak akan ada reinkarnasi. Tetapi pada saat ini, pisau palem itu tiba-tiba miring, dengan sisi tajam menghadap ke samping, seperti sepotong kayu, dan menghantam Kuling dengan keras. Kekuatan yang sangat besar itu membuat wajah Kuling langsung pucat pasi dan dia menyemburkan banyak darah. Ia terlempar mundur, tetapi tidak merasa marah sama sekali. Malah, ia merasa lega dan bahkan sedikit bersyukur. Su Han, biarkan dia pergi kali ini. Dia tidak mengambil jiwanya, dia juga tidak membunuh tubuhnya. Kekuatan itu begitu dahsyat dan kecepatannya begitu cepat. Ini jelas bukan sesuatu yang bisa dimiliki dewa sejati. Itulah pikiran terakhir Kuling sebelum terjatuh. Taruhannya tetap pada ramuan ajaib itu. Dalam kebanyakan kasus, kedua belah pihak yang mengunjungi gunung akan membawa ramuan sebagai taruhan, karena inilah yang paling dibutuhkan dan diinginkan semua orang secara langsung. Masih peringkat ketiga, Su Han mengerutkan bibir dan menggelengkan kepalanya. Ramuan kelas 3 itu tidak banyak berpengaruh padanya, tetapi ia tetap menyimpan botol giok itu. Sekecil apapun kaki nyamuk, tetap saja ia daging. Aku masih butuh 7 orang lagi untuk naik pangkat ke pangkat ke-6 utusan istana. Sambil menggelengkan kepala diam-diam, Su Han berpikir, kupikir ini masalah sederhana, tapi terlalu merepotkan untuk menghadapi mereka satu persatu. Begitu mereka tahu kekuatan bertarungku, akan sulit untuk berpura-pura menjadi babi dan memakan harimau seperti ini. Memikirkan hal ini, Su Han tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Sekarang setelah pihak lain memahami kekuatan tempurnya, dia tentu tidak akan datang untuk mati dengan sengaja. Dalam kasus ini, dia harus menggunakan metode provokasi untuk menjadikan mereka batu loncatan di jalan menuju promosi. Tanpa menunggu siapapun berbicara, Su Han tiba-tiba mengalihkan pandangannya dan menatap Siang Kuan. Tuan Siang, sudah lama sekali, apakah Anda sudah cukup istirahat? Mata Siang Kuan berubah dingin,
dan niat membunuh muncul. Setelah kamu beristirahat, naiklah. Su-han berkata dengan tenang, kau masih berutang permintaan maaf pada Tuan Wang. Tuan Subaliu, Anda. Wang Qiang hendak berbicara, tetapi Su-han melambaikan tangannya dan memotongnya. Apa? Kau mau menantangku juga? Xiang Kuan berdiri. Banyak orang menganggapnya luar biasa. Xiang Kuan berada di alam dewa bintang 1. Meskipun hanya ada sedikit celah antara dirinya dan alam dewa virtual bintang 7, sejujurnya, celahnya juga sangat besar. Apakah gila untuk menantang alam dewa dengan tingkat kultivasi dewa sejati bintang 5? Kenapa? Tidak. Su-han tersenyum dan berkata, kau pikir kau siapa sehingga aku tidak memenuhi syarat untuk menantangmu? Mata Xiang Kuan tiba-tiba berubah dingin. Kata-kata dan sikap Subaliu sangat arogan. Sebelumnya, ia ingin memberi pelajaran kepada Su-han, tetapi dihentikan oleh Ciling. Menurut Ciling, bagaimana mungkin Su-han, utusan istana tingkat 7, memenuhi syarat untuk menantang Xiang Kuan, utusan istana tingkat 5. Yang paling penting adalah, kalaupun Xiang Kuan menang, dia akan dituduh menindas yang lemah, yang berarti kehilangan muka. Namun sekarang, segalanya berbeda. Kekuatan tempur Subaliu melampaui ekspektasi semua orang. Seperti yang dikatakannya, dewa sejati manapun hanyalah sampah di tangannya. Oleh karena itu, dia melewatkan puncak alam dewa sejati dan langsung menantang Xiang Kuan yang berada di alam dewa bintang 1. Huf, dia menghela napas lega, dan pucat di wajah Xiang Kuan telah hilang sepenuhnya, dan dia jelas telah pulih. Ia berdiri dan melangkah maju. Sesampainya di dasar panggung, ia menatap Su-han dan berkata, Subaliu, tahukah kau tingkat kultivasi seperti apa yang ada di alam ilahi? Ini, Su-han memiringkan kepalanya dan berpikir sejenak, lalu perlahan mengucapkan beberapa kata, seperti sampah. Desir-desir. Begitu kata-kata ini diucapkan, banyak orang di prefektur Daming melotot marah. Orang-orang ini adalah pejabat pengadilan tingkat keempat, pejabat tingkat ketiga, atau bahkan lebih tinggi. Mereka tidak dapat membayangkan betapa sombongnya Subaliu. Kemampuan bertarungnya memang bisa dibilang lumayan, tapi apa dia benar-benar mengira dengan begini, dia bisa meremehkan alam dewa? Melihat ke bidang bintang atas, alam dewa tidak tinggi atau rendah, tetapi juga dianggap kuat, dan cukup untuk mencari nafkah di mana saja. Bahkan jika dia benar-benar dapat mengalahkan Xiang Kuan, dapatkah dia mengalahkan makhluk dewa bintang 2 atau 3? Itu tidak mungkin, mustahil. Ekspresi banyak utusan tingkat tinggi dari prefektur Baihua dan prefektur Jing'an juga agak muram. Mereka tahu bahwa Su-han terutama menargetkan prefektur Daming, tetapi orang-orang dari dua prefektur utama ini jelas juga termasuk. Bahkan anggota keluarga Subaliu sendiri dan utusan istana tingkat tinggi dari istana Pangeran Yun mungkin dipenuhi dengan ketidaksenangan. Nada yang sangat besar, nada yang sangat besar, hahaha. Xiang Kuan mengetuk tanah dengan ringan dan kemudian bergegas ke peron. Subaliu, aku harap kekuatanmu bisa sekuat yang kau katakan. Yakinlah. Su-han menyipitkan matanya, dan tatapan tajam keluar dari matanya. Kalau begitu, mari kita putuskan hasilnya dengan satu gerakan. Xiang Kuan mengeluarkan botol giok dan berkata, ramuan tingkat 3, bukankah itu ada di depan matamu? Kalau begitu aku, Xiang, akan menggunakan ramuan tingkat 4 ini sebagai taruhan. Tapi kalau kau kalah, itu bukan sekadar taruhan. Aku akan menyiksamu lebih kejam daripada Wang Qiang. Tuan Xiang terlalu memikirkannya. Su-han tersenyum dan berkata, ramuan tingkat 4 masih belum menarik perhatianku. Kamu gila. Xiang Kuan kehilangan kesabarannya, dan bintang di antara alisnya tiba-tiba meledak dengan seberkas cahaya yang menakjubkan, persis seperti sebelumnya. Seberkas cahaya jatuh dari langit dan mendarat tepat di kepala Su-han. Pada saat yang sama, Su-han tiba-tiba mengangkat matanya. Trik ini lagi, Tuan Xiang. Apakah menurutmu trik ini, yang berhasil pada Tuan Wang, juga akan berhasil padaku? 9 tubuh utama bergabung menjadi satu,
Tubuh keempat dari 9 tubuh murni berubah menjadi darah yang terbentang, dan kultivasi seni bela diri dan kultivasi fisik bergabung secara bersamaan. Aura Su Han tiba-tiba melonjak. Dia mengangkat tangannya dan mengulurkannya langsung ke arah berkas cahaya. Tepat pada saat ini, seberkas cahaya juga jatuh. Dari kejauhan, tampak seolah-olah Su Han sedang menggunakan telapak tangannya untuk menahan gunung besar itu. Tetapi tidak terlihat sedikit pun tanda-tanda usaha di wajahnya. Sebaliknya, tidak hanya tidak sulit, terlebih lagi, pada saat keduanya bersentuhan, Su Han mendorong dengan kuat, dan cahaya telapak tangan yang besar muncul di telapak tangannya, mendorong kolom cahaya hitam dan dengan paksa mengecilkannya kembali. Awalnya lambat, tetapi kemudian tampak beradaptasi, menjadi semakin cepat. Pada saat tertentu, seberkas cahaya hitam itu sepenuhnya didorong kembali di sepanjang lintasan aslinya, dan cahaya telapak tangan besar Su Han juga menutupi kepala Xiang Quan. Apa? Wajah Xiang Quan berubah drastis. Ini adalah metode terkuatnya. Jarang ada orang dengan level yang sama yang bisa menahannya, apalagi Su Han yang hanya berada di alam dewa sejati bintang 5. Tuan Xiang, jika aku bilang kau sampah, kau harus mengakuinya. Sebuah gertakan menghina terdengar dari sisi yang berlawanan. Saat kata-kata itu diucapkan, Su Han mendorong lagi. Cahaya telapak tangan menekan berkas cahaya terakhir kembali ke alis Xiang Quan. Kemudian, dia menekan Xiang Quan dengan ganas. Bush! Kali ini, dari ekspresi Su Han, terlihat jelas bahwa dia memang mengerahkan tenaga, tidak lagi bersikap acuh tak acuh seperti sebelumnya. Seperti menghadapi Xiang Quan, bahkan dia mengalami kesulitan. Cahaya telapak tangan yang besar menutupi langit dan matahari, hampir menutupi seluruh panggung. Xiang Quan berada di bawah cahaya telapak tangan, dan pilar cahaya hitam itu menekan kuat ke tengah alisnya. Ia bagaikan semut kecil, atau perahu kecil yang bergoyang tertiup angin dan ombak besar. Tentu saja, dia belum kalah. Su Baliu, Xiang Quan meraung dalam hatinya. Ia menatap Su Han dengan tak percaya. Kekuatan dahsyat yang terpancar dari telapak tangan di atas kepalanya memberinya perasaan yang benar-benar tak tertahankan. Bukan hanya tingkat kultivasinya saja. Saat Xiang Quan merasakan kekuatan ini, ia merasakan ketidakberdayaan yang mendalam di lubuk hatinya. Bagaimana dia bisa sekuat itu? Dia hanya dewa sejati bintang 5, dia tidak mungkin sekuat itu. Cahaya telapak tangan menekan tiba-tiba. Kekuatan kultivasi Xiang Quan meledak sepenuhnya, dan ia mengangkat tangannya seolah sedang memindahkan gunung. Seluruh kekuatan kultivasinya menyatu ke dalam tangannya. Yang satu menekan ke bawah, yang satu lagi mendorong ke atas. Pada saat ini, mereka berdua tidak menggunakan metode bertarung yang mewah, mereka juga tidak menggunakan senjata yang kuat, tetapi hanya bersaing satu sama lain dalam hal kekuatan. Banyak orang menahan napas, bukan karena Su Han dan Xiang Quan terlalu kuat, tetapi karena kesenjangan kultivasi mereka terlalu besar, namun mereka telah mencapai keseimbangan seperti itu dalam waktu yang singkat. Tentu saja, kebanyakan orang memandang Su Han. Sulit untuk membayangkan bahwa dia, dewa sejati bintang 5, benar-benar dapat bersaing dengan roh suci bintang 1. Terlebih lagi, itu adalah tabrakan langsung, dengan kekuatan yang luar biasa. Bush! Pada saat ini, suara gemuruh dari peron membuyarkan lamunan orang-orang tersebut. Telapak tangan Su Han menekan lagi. Xiang Quan jelas telah mencapai batasnya. Ia meraung sekuat tenaga, urat-urat di dahinya terlihat, wajahnya memerah, dan ia telah mengerahkan seluruh tenaganya. Inikah kekuatan yang kamu banggakan? Su Han mencibir, matanya tertuju pada Xiang Quan, dan kecepatan penekanan cahaya telapak tangan meningkat sedikit demi sedikit. Adapun Xiang Quan, dia sudah benar-benar mencapai batasnya. Pada saat ini, krak, tangannya menopang cahaya telapak tangan, dan tiba-tiba terdengar suara retakan yang tajam. Terlihat dengan mata telanjang bahwa ke-10 jarinya menunjuk ke belakang, seolah-olah telah hancur. Saat jari-jarinya patah,
Kedua telapak tangannya juga terpelintir dengan cepat. Cepat, minta maaf, suara Su Han terdengar samar. Xiang Kuan mengangkat kepalanya dengan galak. Su Baliu, tahukah kau apa dendam antara Wang Qiang dan aku? Tahukah kau siapa yang benar dan siapa yang salah di antara kita? Kau bahkan tidak tahu apa yang terjadi, jadi apa hakmu untuk menyuruhku meminta maaf? Ini masalah pribadi yang tidak melibatkan 4 prefektur utama. Kau memanfaatkan acara pemujaan gunung ini untuk menyiksa dan mempermalukan Tuan Wang di depan banyak orang di Istana Yunku, dan bahkan di depan Kepala Istana Timur. Kau salah. Suara Su Han tenang, tetapi dengan nada dingin. Hahaha. Xiang Kuan tertawa terbahak-bahak. Beraninya kau berkata begitu. Saat kau membunuh Lian, pernahkah kau mempertimbangkan apakah prefektur Daming kita akan murka? Aku tidak membunuh Lian di depan 4 prefektur. Itu hanya urusan pribadi kita. Saat kata-kata itu diucapkan, telapak tangannya terus menekan ke bawah, dan lutut Xiang Kuan yang awalnya lurus berangsur-angsur menekuk. Bagaimanapun juga, sebagai utusan hutan Istana Pangeran Yun, kau harus tahu bahwa utusan hutan dari 4 prefektur utama tidak boleh saling membunuh. Teriak Xiang Kuan. Su Han tersenyum dingin, terlalu malas untuk menjelaskan padanya. Krak, krak, 2 suara renyah berturut-turut terdengar, dan lengan Xiang Kuan benar-benar terpelintir dan patah. Akan lebih akurat jika dikatakan bahwa ia menggunakan bahunya, bukan tangannya, untuk menopang cahaya telapak tangan. Adapun Su Han, jelas dia tidak berniat menghancurkannya sampai mati. Cahaya telapak tangan itu sangat dekat dengan kepala Xiang Kuan, tetapi tidak sepenuhnya jatuh. Hanya kekuatan besar yang mengalir ke seluruh tubuh Xiang Kuan, membuatnya tidak bisa melawan atau melawan. Minta maaf. Su Han mengucapkan 2 kata itu untuk kedua kalinya. Kau ingin aku minta maaf? Itu khayalan. Xiang Kuan tampak galak. Bush. Kekuatan cahaya telapak tangan tiba-tiba meningkat. Di bawah tatapan banyak orang, Xiang Kuan perlahan berbalik ke arah Wang Qiang dengan cara yang aneh. Akhirnya, ia tak sanggup lagi bertahan, dan lututnya mulai menekuk. Di tengah tatapan merah semua orang di Daming Mansion, ia berlutut di depan Wang Qiang dengan keras. Ini, Wang Qiang membuka mulutnya, wajahnya penuh keterkejutan. Pada saat ini, dia benar-benar tidak tahu bagaimana menjelaskan perasaannya. Dia tahu bahwa Su Han berusaha menyelamatkan mukanya demi Istana Pangeran Yun, tetapi ini juga sangat membantunya. Su Baliu dipaksa berlutut. Xiang Kuan menjadi murka dan meraung, kau akan mati dengan menyedihkan. Su Han mengulurkan tangannya dan dengan lembut mengipasi Xiang Kuan dari jarak puluhan meter. Bang! Suara tamparan keras bergema di seluruh tempat itu. Jangan pernah meragukan metodeku. Kalau kau tidak minta maaf hari ini, aku akan benar-benar meremukkan tubuhmu ini sampai mati. Suara dingin keluar dari mulut Su Han. Jangan sebut-sebut tubuhku. Sekalipun jiwaku hancur, aku takkan pernah minta maaf. Xiang Kuan terus meraung. Su Han sedikit mengernyit. Tampaknya hasilnya tidak akan sempurna, jadi tidak perlu membuang waktu. Bush! Sebuah cahaya telapak tangan yang besar jatuh berjatuhan. Kekuatan yang mengerikan itu langsung menghancurkan semua perlawanan Xiang Kuan dan menekan tubuhnya dengan ganas. Berhenti. Pada saat ini, sebuah suara datang dari Daming Mansion. Su Han berhenti sebentar. Dia mengangkat matanya dan menatap orang itu, senyum di bibirnya. Utusan pengadilan tingkat keempat, Wang Qie, Tuan Wang. Su Han belum pernah melihat Wang Qie, tetapi dia pernah mendengar sedikit tentangnya. Dia tidak terlalu terkenal, tapi bagaimanapun juga, dia tetaplah utusan hutan tingkat 4. Pada level ini, jumlah orang di 4 prefektur tidak terlalu banyak. Su Baliu, lepaskan Xiang Kuan. Ekspresi Wang Qie muram, dan dia berkata dengan marah, jika kamu benar-benar memiliki kemampuan, maka lawanlah aku. Dalam hal kultivasi, Tuan Wang lebih tinggi dariku, dan dalam hal kedudukan, Tuan Wang juga lebih tinggi dariku. Su Han menatap Wang Qie dan berkata dengan tenang, tidak apa-apa jika aku masih menyembunyikan kultivasiku,
Tapi sekarang, Tuan Wang telah melihat dengan jelas bahwa aku hanyalah dewa sejati bintang 5. Beraninya kau menantangku, kamu. Nada bicara Wang Qi terhenti. Ini adalah aturan berziarah ke makam. Kultivasi dan posisi penantang tidak boleh lebih tinggi dari yang ditantang. Sama seperti Wang Qi dan Su Han saat ini, tidak peduli seberapa kuat kekuatan tempur Su Han, setidaknya kultivasi dan posisi Wang Qi lebih tinggi dari Su Han. Berdasarkan aturan, dia tidak memenuhi syarat untuk menantang Su Han. Sebelumnya, ketika Wang Qiang disiksa oleh Xiang Quan, Su Han lah yang maju dan menyelamatkan Wang Qiang. Adapun Su Han, ia lebih rendah dari Xiang Quan dalam hal kultivasi dan posisi. Terlepas dari apakah ia memenuhi syarat atau tidak, setidaknya ia mampu menantang Xiang Quan. Tetapi saat ini, benar-benar berbeda dari sebelumnya. Su Han hanyalah utusan halaman tingkat 7, dan hanya dewa sejati bintang 5. Ada Yuan Linsi di prefektur Daming yang berada pada tingkat dewa sejati bintang 5. Namun siapa di antara mereka yang berani maju? Raja Zhengren sebelumnya telah menantang Su Han. Meskipun mereka berdua adalah orang yang levelnya sama, dia bahkan tidak memberi Su Han kesempatan untuk menyerang, dan dia pun terlempar dari panggung dengan paksa. Sederhananya, Su Han mampu melawan seorang kultivator alam roh dewa bintang 1 dengan alam dewa sejati bintang 5. Apakah ada orang seperti itu di antara Yuan Linsi dari prefektur Daming? Tentu saja tidak. Tidak, aku tidak berani. Selain orang-orang ini, utusan Yuan Lin tingkat tinggi lainnya memiliki tingkat kultivasi yang lebih tinggi daripada Su Han, jadi mereka tidak dapat menantangnya. Bagi prefektur Daming, masalah ini telah terhenti pada titik tersebut. Aku ingin menyelamatkannya, tapi aku tidak bisa. Jika kita tidak menyelamatkan mereka, prefektur Daming akan kehilangan semua reputasinya. Bush. Sementara Wang Qi terdiam, cahaya telapak tangan di panggung telah sepenuhnya ditekan. Beng. Xiang Quan tak mampu lagi bertahan, dan seluruh kekuatan kultivasinya runtuh. Tubuhnya seketika berubah menjadi pasta daging dan ambruk, hanya menyisakan genangan darah di tanah. Wow. Cahaya telapak tangan menghilang, dan Su Han meletakkan tangannya di belakang punggungnya, menatap Yuan Shen yang perlahan muncul dengan wajah penuh kebencian. Dekan Daming Mansion memang orang yang berkarakter, tapi dari segi kekuatan, dia belum tentu jauh lebih kuat dari Yunwang Mansionku, kata Su Han ringan. Tuan Subaliu, saya akan selalu mengingat masalah ini. Nada bicara Xiang Quan sungguh jahat. Sepertinya Tuan Xiang juga orang yang menyimpan dendam. Mata Su Han berkilat, kebetulan aku adalah orang yang tidak akan pernah melupakan dendam. Jika Tuan Xiang benar-benar ingin menyusahkanku, maka aku akan menunggu dan melihat. Xiang Quan menatap Su Han sejenak, lalu akhirnya berbalik dan berjalan menuruni peron tanpa berkata apa-apa lagi. Di antara mereka yang bertarung dengan Su Han, dialah yang terlihat paling hebat saat meninggalkan ring. Namun, dia kehilangan tubuhnya. Adapun Su Han, setelah mengumpulkan ramuan kelas 4 yang dikeluarkan Xiang Quan, dia masih tidak pergi. Dia mengalihkan pandangannya dan menatap Wang Qi yang sedang marah. Tuan Wang, Anda bisa naik sekarang. Hah, Wang Qi tertegun. Para pejabat kehutanan prefektur Daming semuanya tercengang sesaat. Sekarang, naik panggung. Dia, Subaliu, bahkan akan menantang utusan pengadilan tingkat keempat Lin, Tuan Wang Qi. Sebelumnya, Wang Qi ingin naik panggung, tetapi Su Han tidak setuju. Banyak orang mengira Su Han takut. Lagi pula, Wang Qi adalah ranah Dewa Bintang 2, 1 bintang lebih tinggi dari Xiang Quan. Tetapi kenyataannya jelas berbeda dari apa yang mereka bayangkan. Subaliu tidak takut pada Wang Qi, tetapi dengan sengaja mencegah Wang Qi naik ke panggung, bertekad untuk menyetrum Xiang Quan sampai mati. Sepertinya kekuatan bertarungmu bahkan bisa menandingi alam Dewa Bintang 2, kata Wang Qi dengan suara rendah. Entahlah, tapi aku bisa mencoba. Hal terburuk yang bisa terjadi adalah kegagalan. Su Han mengangkat bahu. Namun, pada saat ini, suara tidak puas datang dari Dewa Petir Kuno. Subaliu,
sudah cukup. Ini ibadah gunung, bukan sesuatu yang bisa kau lakukan sendirian. Turunlah cepat. Leher Su-han menciut, dan semua ketenangan di wajahnya lenyap. Ia segera berlari turun dari ring dengan ketakutan dan kecemasan. Wang Qi tercengang oleh kecepatannya. Baru setelah Su-han kembali ke halaman istana Pangeran Yun tempat Lin Si berdiri, dia bereaksi. Aku benar-benar melebih-lebihkannya. Wang Qi mengepalkan tangannya, merasa sedikit menyesal. Kalau aku maju sekarang, Su Baliu tidak akan bisa keluar ring. Jelas, kekuatan bertarungnya tidak sebanding dengan alam Dewa Bintang 2. Kalau tidak, dengan kepribadiannya, bagaimana mungkin dia bisa mundur? Bajingan, Wang Qi sangat marah, merasa telah ditipu. Su Baliu ini tampak tinggi dan perkasa, tetapi sebelum dia bisa memberinya pelajaran, dia menggunakan langkah yang disediakan oleh Dewa Petir kuno dan melarikan diri dengan malu. Sungguh orang yang jahat dan tercela. Kemarilah dan berdiri di belakangku. Dewa Petir kuno menatap Su-han lagi. Ya, Su-han setuju dengan sangat patuh, berjalan hati-hati, dan berdiri di belakang Dewa Petir kuno. Biasanya, semua utusan kehutanan di akademi akan berdiri di posisi masing-masing. Dewa Petir kuno melakukan ini untuk membuktikan kepada 4 prefektur utama, aku bisa lindungi anak ini. Tuan Dong, saya impulsif. Mohon maafkan saya. Mohon maafkan saya. Su-han mengirim pesan kepada Dewa Petir kuno. Dasar bocah kecil, kau sungguh tidak masuk akal. Dewa Petir kuno menyampaikan pesan, tingkat apa yang telah kau capai sekarang? Utusan Lin pengadilan tingkat keempat, itu eksistensi alam Dewa Bintang 2. Di sini, di Istana Pangeran Yun, mereka datang untuk memberi penghormatan dan menantang kita. Apa maksudmu? Kau hanya perlu bertahan, mengerti? Yang terpenting, setelah ini selesai, kau masih harus pergi ke 3 prefektur lainnya untuk menantang mereka. Kalau kekuatan tempurmu sudah terekspos sekarang, siapa yang akan menerima tantangan itu? Apa kau masih ingin mempertahankan posisimu sebagai kepala istana? Su-han menyentuh kepalanya, tampak malu. Yah, memang benar aku impulsif dan ceroboh. Terima kasih, Master Istana Timur, sudah mengingatkanku. Arti sebenarnya dari menyembah gunung terletak pada penantangnya. Suara Dewa Petir kuno melembut. Kekuatan sang penantang mungkin bukan masalah besar bagi penduduk 7 alam, tetapi jika sang penantang mampu menekan semua jenius dari 4 alam, pemandangan seperti apa yang akan terjadi? Tentu saja, aku tidak berharap kau mampu menekan utusan dari 4 prefektur utama, tapi setidaknya, sebelum kau pergi ke 3 prefektur lainnya, kau perlu menahan diri dan tidak mengerahkan seluruh kekuatan tempurmu. Mengerti? Ya, jawab Su-han dengan suara rendah. Faktanya, Dewa Petir kuno dan Su-han mempunyai ide yang berbeda. Namun, karena Dewa Petir kuno telah berbicara seperti ini di depan banyak orang, Su-han tentu saja tidak akan menentangnya. Jika tidak, itu akan dianggap tidak sopan terhadap Dewa Petir kuno, dan orang-orang akan menertawakan Istana Yun karena disiplinnya yang lemah. Pengunduran diri Su-han jelas membuat orang-orang di prefektur Daming marah dan kesal. Utusan pengadilan tingkat rendah tidak berani menantangnya lagi, dan utusan pengadilan tingkat tinggi pun tidak dapat menantangnya. Oleh karena itu, warga di prefektur Daming hanya bisa menyaksikan Su-han hidup bebas di sana, tetapi mereka tidak berdaya berbuat apa-apa. Tentu saja, dalam situasi ini, Anda masih bisa melampiaskannya pada orang lain. Pada kurun waktu berikutnya, baik orang-orang dari Daming Mansion akan menantang Yunwang Mansion, atau Yunwang Mansion akan menantang Daming Mansion. Ada menang dan kalah. Sedangkan untuk Baihua Mansion dan Prince Jing's Mansion, sudah jelas bahwa mereka sudah cukup menyaksikan kehebohan itu. Secara bertahap, utusan dari akademi mulai memberi penghormatan kepada 3 prefektur lainnya. Bersambung, sampai jumpa di episode berikutnya. Semoga kalian semua terhibur. Terima kasih, bye-bye.